warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Julianti Pangaribuan dengan NIM 2150801011111037. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi, yaitu dalam menjelaskan materi tentang DNA dan RNA. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu DNA. Apa sih DNA itu? Nah, DNA atau sering disebut dengan deoksiribonukleik asid merupakan sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun barat kering setiap organisme. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. Secara garis besar, peran DNA sendiri yaitu sebagai materi genetik. Artinya, DNA menyimpan informasi genetik yang spesifik untuk setiap individu dan spesies tertentu, yang nantinya akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Semua informasi tentang tubuh kita, dari warna mata hingga struktur organ-organ dalam, juga bentuk serta fungsi sel-sel kita terkodekan dalam bagian yang disebut gen di dalam DNA. Materi selanjutnya yaitu struktur DNA double helix atau struktur DNA helix ganda. DNA merupakan polimer nukleotida di mana untuk setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer tersebut membentuk struktur double helix di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara basa-basa yang ada. Ada 4 macam basa yang terdapat di dalam DNA, yaitu yang pertama ada adenin, yang kedua sitosin, yang ketiga guanin, dan yang keempat adalah timin. Nantinya adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Kombinasi jumlah dan susunan yang terjadi antara ikatan-ikatan basa ini memungkinkan setiap organisme memiliki cetak biru genetik yang spesifik atau khas yang membedakannya dari cetak biru milik organisme lainnya. Kita dapat melihat gambar di samping kiri saya, yaitu gambar DNA double helix, di mana kita dapat melihat ada 2 rantai, makanya disebut sebagai double helix, dan rantai tersebut berpilin. Dan kita juga bisa melihat pada gambar tersebut ada nitrogen basa. Adenin dilambangkan dengan warna merah, sedangkan timin berwarna orange dan guanin berwarna biru, dan sitosin berwarna hijau. Selanjutnya yaitu nukleotida. Nukleotida merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida sendiri yaitu berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau biasa disebut sebagai DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida juga berperan penting dalam metabolisme di tingkat dasar maupun seluler. Nukleotida mengandung energi kimia dalam bentuk nukleosida trifosfat, yaitu yang pertama ada adenosida trifosfat atau ATP, yang kedua guanosina trifosfat atau GTP, yang ketiga sitidina trifosfat atau CTG, dan yang keempat uridina trifosfat atau UTP. Nukleotida umumnya diperoleh dari makanan dan juga sintesis dihaki dari nutrien. Selanjutnya yaitu struktur nukleotida. Seperti gambar di kiri saya terdapat 3 gambar, yaitu susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat. Pada gambar kiri bawah terdapat nukleotida monofosfat. Basa nitrogennya mewakili 1 pasangan basa. Sedangkan pada gambar kanan atas terdapat
terdapat 4 nukleotida membentuk 2 pasangan basa, yaitu yang pertama timina dengan adenina yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan juga fosfat masing-masing yang membentuk 2 tulang punggung atau struktur untai ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan pada gambar di bagian kiri atas. Selanjutnya kita akan membahas gambar yang berada di sebelah kiri saya yang merupakan unsur-unsur struktural pada nukleotida, yaitu ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida, yaitu yang berwarna kuning, biru, dan hijau di bagian tengah. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki 1 gugus fosfat, yaitu yang berwarna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat, sedangkan penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base, yaitu yang berwarna biru, dan glycoside bond, yaitu atau ikatan glikosidit, yaitu pada gambar berwarna hijau. Untuk penyusun nukleotida yaitu terdapat 3 penyusun, yaitu yang pertama senyawa fosfat, yaitu berfungsi untuk mengikat molekul gula satu dengan gula yang lain. Yang kedua ada gula pentosa, yaitu deoksiribosa. Gula pentosa ini akan membentuk rangkaian gula fosfat yang merupakan tulang punggung atau kekuatan dari struktur double helix DNA. Dan yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini nantinya akan terikat pada setiap molekul gula. Basa nitrogen terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada adenin, biasanya disimbolkan dengan huruf A. Yang kedua ada guanin, biasanya disimbolkan dengan huruf G. Dan yang ketiga ada timin, biasanya disimbolkan dengan huruf T. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sitosin, biasanya disimbolkan dengan huruf S. Nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Jadi nukleosida ini tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleotida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Ikatan fosfodiester. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester, di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklit sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3M. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan dengan 3N. Seperti yang kita lihat di samping kanan saya terdapat ikatan fosfodiester DNA. Selanjutnya yaitu basa nitrogen penyusun DNA. Basa nitrogen dibedakan menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin yang nantinya akan membentuk rangkaian senyawa kimia dengan gula pentosa yang membentuk nukleosida.
dua basa nitrogen yang berpasangan antara purin dan pirimidin dengan pasangan yang mungkin terjadi yaitu adenin berpasangan dengan timin dan juga guanin berpasangan dengan sitosin. Antara dua basa nitrogen yang berpasangan yaitu antara adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Antara adenin dan timin dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen atau dua ikatan rangkap, sedangkan antara pasangan guanin dan sitosin akan dihubungkan dengan tiga ikatan hidrogen atau ikatan rangkap 3. Ikatan hidrogen merupakan jenis ikatan yang lemah, tetapi karena hal ini justru akan membantu dalam proses pembelahan dan sintesis protein. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kanan saya terdapat gambar basa nitrogen penyusun DNA, yaitu purin berpasangan dengan adenin dan timin, sedangkan pirimidin berpasangan dengan guanin dan sitosin. Pasangan basa merupakan dua nukleotida dalam RNA maupun DNA yang saling komplementer yang terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa juga biasa disebut sebagai base pairs atau biasa disingkat menjadi BP. Pasangan basa yaitu seperti adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Macam-macam DNA, yaitu yang pertama ada aDNA. aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. aDNA sendiri memiliki heliks yang berputar ke arah kanan. Yang kedua ada bDNA. Bentuk dari bDNA ini yaitu pertama kali dikenalkan oleh Watson Crick, yaitu berbentuk double helix atau rantai untai ganda. Helix bDNA berputar ke arah kanan seperti aDNA. Yang ketiga ada zDNA. zDNA ini memiliki bentuk double helix kidal karena bentuknya berputar ke kiri bukan ke kanan seperti bDNA maupun aDNA. Setiap perputaran helix pada zDNA ini mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. zDNA juga lebih sempit dan lebih panjang dibanding dengan aDNA dan bDNA. Yang keempat yaitu cDNA. cDNA ini memiliki diameter yang lebih kecil dari aDNA dan bDNA, yaitu 19 angstrom dengan 33 pasangan basa per putaran helixnya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu RNA. Apa sih RNA itu? Nah, RNA atau ribonukleosid asid merupakan suatu asam ribonukleat yang terdapat dalam alur informasi genetik organisme yang berupa dogma sentral, yaitu DNA ditranskripsi menjadi RNA dan selanjutnya RNA akan ditranslasi menjadi protein. RNA atau ribonukleosid asid atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. Struktur RNA. Struktur RNA yaitu mengandung gula ribosa di mana karbon nomor 2 berikatan dengan gugus hidroksil dan molekul RNA ini juga mengandung basa nitrogen urasil. RNA atau ribonukleik asid merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai atau single helix dan juga tidak berpilin. Seperti gambar di samping saya, yaitu terdapat struktur RNA, yaitu di mana hanya terdapat satu rantai atau single helix dan juga dalam single helix ini terdapat basa nitrogen, yaitu warna merah disimbolkan sebagai guanin, warna ungu yaitu sitosin, warna hijau yaitu adenin, dan yang terakhir warna biru yaitu urasil. Nukleotida RNA ini memiliki 3 komponen, yaitu basa nitrogen.
yang kedua gula pentosa, dan yang ketiga gugus fosfat. Gula pentosa pada RNA yaitu disusun oleh gula ribosa. Yang selanjutnya yaitu basa nitrogen, yaitu penyusunnya purin dan pirimidin. Pembentuk basa nitrogen RNA yaitu yang pertama adenin atau biasa disimbolkan dengan huruf A, yang kedua guanin disimbolkan dengan huruf G, yang ketiga sitosin yang disimbolkan dengan huruf C, dan yang keempat adenin disimbolkan dengan huruf A. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin dan urasil merupakan pasangan dari pirimidin. Macam-macam RNA. Yang pertama, RNA duta atau messenger RNA atau biasa disingkat sebagai mRNA merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama dari mRNA ini yaitu membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau disebut sebagai kodon. mRNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. Yang kedua ada RNA ribosom atau rRNA yang merupakan RNA terbanyak, yaitu sekitar 83% dari RNA yang dikandung suatu sel. rRNA juga terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. Yang ketiga yaitu RNA transfer atau tRNA, berperan sebagai penterjemah kodon yang terdapat pada RNA-D yang menjadi suatu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Pada tabel ini terdapat perbedaan antara DNA dan RNA. Terdapat 6 perbedaan yang dicantumkan dalam tabel ini. Yang pertama yaitu berdasarkan rantai polinukleotidanya. DNA yaitu berukuran panjang, double helix, dan berpilin. Sedangkan pada RNA berukuran pendek, berbentuk single helix atau rantai tunggal, dan tidak berpilin. Yang kedua yaitu berdasarkan letaknya. DNA sendiri terletak pada inti sel, sedangkan RNA berada pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Yang ketiga berdasarkan gula pentosa. Pada DNA yaitu gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA yaitu gula ribosa. Yang keempat ada basa nitrogen. Pada DNA yaitu purin, adenin, dan guanin, sedangkan pada pirimidin yaitu sitosin dan timin. Pada RNA sendiri yaitu purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin yaitu terdiri dari sitosin dan urasil. Yang kelima ada berdasarkan kadarnya. DNA yaitu tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Dan yang keenam merupakan yang terakhir yaitu fungsi dari DNA, yaitu mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA sendiri yaitu berfungsi sebagai sintesis protein. Dogma sentral. Dogma sentral merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara makromolekul utama yang membawa informasi yang dapat diwariskan, yaitu DNA dengan RNA dan protein. Dogma sentral biologi mengemukakan pendapat bahwa DNA membuat RNA dan RNA sendiri membuat protein. Artinya, DNA ditranskripsi menjadi RNA dan selanjutnya RNA ditranslasi menjadi protein. Oleh karena itu, semua pengetahuan tentang kehidupan dan unit pembangunnya, yaitu protein, dikodekan oleh DNA. Replikasi DNA. Replikasi merupakan peristiwa ketika DNA kromosomal menggandakan dirinya sendiri yang nantinya akan berujung pada suatu proses pembelahan kromosom, inti sel, dan sel yang terjadi secara simultan.
Proses replikasi diawali dengan terbentuknya origin of replication pada untai DNA, yaitu untai ganda kromosomal yang menjadi titik awal dari proses replikasi ini. Produk yang dihasilkan dari proses replikasi DNA yaitu dua molekul DNA yang terdiri dari satu rantai nukleotida yang baru dan satu rantai nukleotida yang lama. Proses atau tahapan dari replikasi yaitu seperti yang kita lihat pada gambar di samping saya, yaitu diawali dengan helikase membuka pilihan yang memisahkan rantai DNA induk. Yang kedua yaitu pita kontinu disintesis oleh DNA polimerase. Yang ketiga, pita diskontinu terbentuk terputus-putus. Dan yang keempat yaitu setelah RNA primer digantikan menjadi DNA oleh DNA polimerase, DNA ligase menyambung fragmen Okazaki. Selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer. Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta atau mRNA, RNA transfer atau tRNA, dan DNA ribosom atau rRNA. Proses transkripsi ini dikatalis oleh enzim transkriptase atau RNA polimerase. Proses transkripsi dapat dibagi menjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi sintesis RNA, yang kedua pemanjangan atau elongasi RNA, dan yang ketiga penyelesaian atau terminasi sintesis RNA. Yang pertama yaitu tahap inisiasi. Transkripsi dimulai dengan pengikatan RNA polimerase bersama dengan satu atau lebih faktor transkripsi umum ke urutan DNA yang lebih spesifik yang disebut sebagai promotor. Promotor ini nantinya akan membentuk kompleks tertutup RNA polimerase promotor. Dalam kompleks tertutup, DNA promotor masih sepenuhnya berantai ganda. Yang kedua yaitu tahap pemanjangan atau elongasi. Satu untai DNA digunakan sebagai cetakan untuk sintesis RNA. Saat transkripsi berlangsung, RNA polimerase melintasi untai cetakan dan menggunakan komplementaritas pasangan basa dengan cetakan DNA membentuk salinan RNA atau yang memanjang selama transversal. Meskipun RNA polimerase melintasi untai cetakan dari 3 ke 5 untai pengkode atau non-template, dan RNA yang baru terbentuk dapat digunakan sebagai titik referensi sehingga transkripsi dapat digambarkan dari 5 ke 3. Yang terakhir yaitu tahap pengakhiran atau terminasi. Berakhirnya polimerase RNA ditandai dengan terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma. Dalam proses translasi, terjadi penerjemahan urutan kodon pada RNAD menjadi urutan asam amino pada ribosom. Artinya, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Setelah mRNA sampai di ribosom, tRNA akan mulai mengangkut asam amino ke dalam kompleks translasi atau ribosom, serta membaca sandi-sandi kodon pada mRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. Translasi bermulai dari kodon awal sampai kodon akhir.
Hubungan antara kodon dengan asam amino yaitu diatur melalui kode genetik. Di samping saya terdapat gambar dari proses translasi sendiri. Proses translasi ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, yang ketiga ada terminasi. Pada proses inisiasi merupakan tahap pertama dari translasi, di mana pada tahap ini mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan codon start. Codon start ini yaitu AUG. Yang kedua adalah proses elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Dan tahapan yang terakhir atau prosesan yang terakhir yaitu terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Codon stop ada 3, yaitu yang pertama UAA, yang kedua UAG, dan yang ketiga UGA. Dan pada gambar di samping yang menjadi codon stop yaitu adalah AUU. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.